Assalamualaikum, dear Ayah Bunda, selamat datang di channel YouTube Keluarga Peradaban. Channel ini membahas topik-topik seputar home education, homeschooling, dan pendidikan berbasis rumah. So, buat Ayah Bunda yang tertarik dengan topik-topik tersebut, silahkan subscribe channel YouTube kami ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang keuangan. Ya, betul sekali. Tema ini kayaknya tema yang paling ditunggu-tunggu ya buat para emak-emak, terutama emak-emak yang memang kesehariannya menjadi manajer keuangan rumah tangga atau jadi menteri keuangan di rumah. Nah, penasaran kira-kira home education atau homeschooling itu gratis nggak ya? Karena kan sepertinya tidak mengeluarkan biaya apapun. Yuk kita bahas yuk budgeting atau rencana anggaran biaya home education di rumah seperti apa. Dear Ayah Bunda, untuk keuangan di homeschooling atau home education ini memang kita perlu rencanakan ya, anggarannya harus tetap di budget supaya nanti nggak ada bocor alus di rumah tangga kita. Dan kalau bisa memang keuangan ini terpisah antara keuangan rumah tangga dan memang keuangan yang khusus pendidikan untuk anak. Nah, untuk budgetingnya seperti apa gitu? Apakah beneran gratis? Tentu saja tidak ya. Kita juga tetap harus beberapa item seperti misalnya buku, atau misalnya kalau kita mau melaksanakan beberapa agenda khusus, kegiatan-kegiatan khusus, atau misalnya jika ingin kita ada eksperimen tertentu, kita perlu alat peraga, alat pendidikan ya, alat permainan yang edukatif, tentu saja itu perlu anggaran. Nah, kira-kira seperti apa ya kita menganggarkan biaya home education? Kalau di rumah tangga kami atau di keluarga peradaban itu sendiri, kita bagi pos-pos keuangan untuk home education ini di dua bagian ya. Jadi nanti bisa disesuaikan sesuai dengan pola masing-masing keluarga atau masing-masing rumah tangga ayah bunda sekalian. Apakah cocok atau tidak nanti bisa disesuaikan. Kalau kami dibagi tadi ya dua pos keuangan. Yang pertama keuangan yang tahunan, budgeting yang tahunan. Yang kedua budgeting yang bulanan. Kalau budgeting tahunan bisa juga nanti ayah bunda membuatnya per semester, jadi bisa juga nanti dibagi lagi lebih kecil semesteran gitu ya, per semester, atau bisa juga nanti per kuartal jika nanti bentuknya project per 12 minggu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di kami sendiri seperti apa? Ayo kita rinci dan bahas lebih detail lagi. Nah, kalau untuk keuangan yang tahunan atau semesteran ini bisa dimulai dari pos keuangan untuk buku ataupun referensi belajar. Jadi kalau misalnya ayah bunda mengikuti kurikulum tertentu, bisa nanti dibeli dari awal buku-bukunya sesuai dengan kurikulum yang ayah bunda gunakan. Misalnya kurikulum, kalau saya di keluarga kami kurikulum 2013. Nah, itu langsung dibeli bukunya untuk 1 tahun ajaran. Jadi ada 8 tema, ada 8 buku. Kami beli 8 buku untuk orang tua untuk mengajar ya, untuk gurunya, dan 8 buku untuk anak, karena anak kami 2 ya, jadi dengan level yang berbeda, jadi ada 8 buku untuk anak yang pertama, 8 buku untuk anak yang kedua. Itu kalau misalnya ayah bunda menggunakan kurikulum 2013. Kalau kurikulum yang lainnya nanti bisa disesuaikan juga, apakah perlu beli buku per tahun atau per semester. Tentu saja nanti anggarannya akan berbeda. Kemudian biasanya selain untuk pembelian buku, biasanya yang anggaran tahunan ini perlu juga dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan kursus. Misalnya ayah bunda ingin anaknya mengikuti kegiatan kursus bela diri atau kursus renang, panahan, olahraga tertentu, atau misalnya ada komunitas yang ingin diikuti oleh anak yang misalnya sesuai dengan anak, komunitas baca atau komunitas apapun. Jika itu nanti memerlukan anggaran khusus, maka silahkan dianggarkan. Selain itu ada juga anggaran berupa kegiatan-kegiatan
yang opsional, misalnya kegiatan edu-trip ya, tadi field trip jika tidak ikut lembaga tertentu, maka ayah bunda bisa menganggarkan selama satu tahun ke depan kira-kira akan pergi kemana aja gitu, sesuai dengan jadwalnya ya. Kalau di video sebelumnya tentang how I plan our homeschool, nah, di situ selama 1 tahun kita buat jadwal kapan aja kira-kira jadwal libur orang tua dan ke lapangan orang tua untuk jalan-jalan, untuk edu trip atau field trip. Misalnya dalam 1 tahun akan ada 5 kali edu trip atau 5 kali field trip. Kurang lebih itu anggarannya berapa sekali jalan. Nanti juga bisa dipertimbangkan biaya transportasi, biaya untuk operasional di area field tripnya itu sendiri, berapa orang yang ikut, kemudian biasanya makan juga ya, makan jajan itu juga pasti include jadi satu. Itu kalau misalnya ayah bunda tidak ikut kegiatan field trip yang bersama dengan lembaga. Seperti itu kurang lebih kegiatan anggaran selama 1 tahun ya, yang bisa dianggarkan selama 1 tahun. Bagaimana dengan anggaran yang bulanannya? Oh ya, tadi anggaran yang 1 tahun itu bisa juga kalau ayah bunda merasa terlalu jauh ya, range-nya terlalu lama, bisa juga dibagi per semester gitu. Jadi tahunan ini bisa juga dibuat per semester anggarannya, sama aja. Jadi tergantung kenyamanan ayah bunda sekalian, lebih memilih yang tahunan kah atau yang semesteran kah. Nah, sekarang kita bahas yang biaya bulanannya. Biaya yang bulanan ini bisa juga biaya per kuartal. Jadi kalau misalnya ayah bunda menggunakan kurikulum Merdeka, biasanya kan itu menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Biasanya kalau pembelajaran proyek ini bisa lebih dari 1 bulan ya, jadi bisa ada yang 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 3 bulan. Biasanya paling maksimal pembelajaran ini selama 3 bulan. Kalau di usia preschool sendiri ada 4 tema besar dalam 1 tahun. Jadi kalau satu tema besar itu 3 bulan, berarti ada 4 kuartal ya, ada 4 kuartal. Jadi bisa dibagi biayanya per 4 kuartal tersebut. Kalau yang menggunakan kurikulum 2013, kurikulum tematik bisa menggunakan budget yang bulanan. Budget yang bulanan ini biasanya mencakup apa saja? Nah, kalau di keluarga kami, budget yang bulanan itu mencakup buku lagi. Karena kami suka baca, suka banget dengan buku ya, bahagia dengan buku. Jadi buku ini kayaknya anggaran yang wajib keluar setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya buku yang sebelumnya itu kan buku yang memang tematik berdasarkan kurikulum. Nah, biasanya kalau yang buku yang bulanan kita keluar keluar budgetnya itu biasanya buku-buku yang digunakan untuk pengayaan. Misalnya di bulan tersebut temanya tentang kendaraan. Nah, nanti kami akan beli buku-buku yang menarik bagi anak yang temanya sama tentang kendaraan tersebut gitu, misalnya, atau tentang tumbuhan, kita membeli ensiklopedi tumbuhan atau tanaman, atau misalnya tanaman di dalam Al-Quran. Nah, itu buku-buku tematik yang bisa dikeluarkan setiap bulanan. Atau biasanya anggaran bulanan yang biasanya rutin keluar itu adalah untuk alat peraga. Jadi alat peraga atau alat edukatif ya, disebutnya APE, alat peraga atau permainan edukatif. Jadi APE ini bisa disesuaikan juga dengan tema yang sedang dibahas di bulan tersebut atau di kuartal tersebut. Misalnya di kuartal atau bulan tersebut temanya tentang aku cinta bumi gitu, maka perlu beberapa alat peraga, misalnya alat untuk composting karena ingin membuat kompos gitu ya, seperti lubang biopori, atau misalnya nanti tabung yang untuk composting itu, atau cairan cairan untuk bakteri yang untuk mengkompos gitu ya. Misalnya kita butuh alat-alat penunjang aktivitas anak setiap bulan atau kuartalnya, nah itu bisa dianggarkan. Kemudian selain itu bisa juga dianggarkan beberapa kegiatan aktivitas di luar rumah ya. Jadi kalau tadi kan field trip itu memang sudah direncanakan per tahun atau per semester. Nah, biasanya ada nih beberapa yang kita
Oh iya, boleh nih jalan-jalan sebulan sekali yang dekat-dekat aja gitu, yang nggak harus jauh-jauh gitu ya. Itu kan juga perlu biaya ya, perlu biaya atau perlu cost tersendiri. Misalnya dekat-dekat ke perpustakaan, kunjungan ke perpustakaan yang di dekat daerah kita, atau misalnya ke alun-alun gitu ya, jalan kita misalnya bikin kegiatan di alun-alun atau playdate bersama teman-teman, itu juga pasti butuh anggaran tersendiri. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke dalam anggaran bulanan atau juga anggaran kuartal. Nah, selain anggaran tahunan atau semesteran, kemudian anggaran kuartal atau bulanan, kami juga menganggarkan biaya setup awal ketika kami mau memulai home education. Apa aja tuh? Ini opsional saja ya, jadi nggak semua keluarga misalnya butuh ini gitu. Pertama, kami butuh setup ruangan gitu ya, karena butuh setup ruangan makanya waktu itu sempat beli juga meja yang portable untuk belajar. Misalnya ayah bunda butuh papan tulis juga bisa beli di awal. Kemudian untuk setup ruangan ya, rak-rak buku kan, karena pasti kita butuh tempat khusus ya untuk meletakkan kurikulum ataupun beberapa perintilan untuk belajar gitu, supaya nggak berantakan di mana-mana. Ini tuh di awal-awal kami butuh untuk membeli itu juga gitu ya. Kemudian ada juga seragam. Jadi meskipun anak-anak sekolah di rumah, supaya tetap semangat, anak-anak juga kami siapkan seragam khusus. Jadi ketika nanti field trip atau misalnya sedang ada agenda atau program atau project tertentu, anak-anak menggunakan seragam tersebut, sehingga anak-anak juga semangat gitu. Seperti vibe-nya tuh, suasananya tetap berasa, oh iya nih belajar, bukan sekedar main biasa, tapi memang sedang belajar gitu. Itu untuk membangkitkan semangat belajar anak sih. Jadi ada beberapa perintilan khusus yang juga dibeli buat setup awal banget memulai home education. Jadi ini optional aja ya, jadi nggak harus ada gitu, tergantung kebutuhan ayah bunda sekalian. Nah, sekarang saya mau spill sedikit bagaimana anggaran atau biaya yang sudah dikeluarkan, yang kami keluarkan di tahun ajaran 2022-2023 ini. Jadi nanti bisa disesuaikan anggaran yang kami siapkan ini sesuai dengan daerah ayah bunda sekalian, karena tentu saja di daerah ayah bunda sekalian nanti akan berbeda biayanya. Kemudian juga disesuaikan juga dengan kondisi keuangan masing-masing, dan juga disesuaikan dengan jumlah anaknya. Jadi nanti silahkan nanti dicoba di adjustment lagi. Kalau di keluarga kami seperti apa? Nah, oke, saya coba cek dulu ya. Tada. Jadi kemarin untuk setup, untuk biaya setup itu ada yang kami beli tadi, meja portable, kemudian beberapa organizer untuk mengorganize buku-buku gitu ya, supaya nanti ada tempatnya. Karena saya memang orangnya lumayan senang berbenah ya, jadi itu juga penting buat saya supaya anak-anak tuh tahu di mana letak-letaknya gitu. Terus juga beli beberapa printable yang mendukung aktivitas anak-anak. Kemudian seragam. Jadi seragam ini untuk satu anak 200 sampai 300 ribu. Kemudian tadi untuk setup itu 300 sampai 400 ribu. Jadi anggarannya totalnya bisa 700 ribuan ya, 700 sampai 800 ribu atau sampai 1 juta. Itu anggaran di awalnya. Nah, kemudian untuk buku-buku yang tahunan, dan ini akan dikeluarkan lagi setiap tahunnya atau setiap semesternya. Kalau yang buku anggaran tahunan itu biayanya sekitar 200 untuk satu anak ya, 200 ribu untuk satu anak. Kemudian kalau untuk edu trip, biasanya setiap sekali edu trip atau field trip itu kami biayanya itu sekitar 300 sampai 500 untuk anggota keluarga kami 5 ya, jadi plus baby. Jadi udah termasuk transport, biaya makan, terus juga aktivitas di sana, itu biasanya 300 sampai 500
tol, bensin dan lain-lain ya. Udah itu udah termasuk 300 sampai 500 ribu. Kemudian kalau budget yang bulanan, untuk buku-buku yang bulanan itu yang tematik ya, biasanya 100 ribuan, biasanya under 100 lah, 100 ribu ke bawah. Kemudian alat peraga edukatif APE atau alat permainan edukatif itu juga sama, anggarannya sekitar 100 ribu ke bawah gitu. Jadi masih low budget lah, anggaran yang per bulannya nggak terlalu besar. Kemudian untuk yang aktivitas lain-lainnya, jika kita ingin ada aktivitas lain itu biayanya juga sekitar 100 sampai 200 ribu. Nah, biaya ini belum termasuk kalau ayah bunda sekalian ikut beberapa lembaga home education atau homeschooling, atau ikut beberapa kursus tadi ya, seperti kursus renang, les-les yang lain-lain, itu belum termasuk. Tadi daycare juga belum termasuk, atau misalnya ada beberapa komunitas gitu ya, join komunitas membaca atau komunitas panahan atau komunitas atau apapun gitu ya, itu belum termasuk. Biasanya itu akan ada uang pendaftaran ya, uang di awal, uang pangkal lah gitu. Itu biasanya range-nya sekitar 1 jutaan ya mungkin ya. Kalau bulanannya mungkin ayah bunda akan keluar budget per anak 100 ribuan. Nah, itu nanti juga bisa jadi tambahan buat ayah bunda sekalian. Itu beberapa spill, nanti jumlahnya totalnya bisa nanti saya cantumkan di sini saja, kurang lebih ya, bisa dibaca, bisa disimak anggarannya di sini. Ya bunda, gimana? Sudah kebayangkan ternyata home education itu bukan berarti kita gratis ya, karena nggak ada biaya sekolah, jadi nggak keluar biaya apapun. Tidak, tetap ada beberapa item atau biaya yang perlu kita anggarkan, meskipun nanti akan sesuai kebutuhan. Jadi memang nggak harus misalnya setiap bulan akan keluar seperti itu, setiap tahun akan keluar segitu. Jadi biaya ini benar-benar akan sangat menyesuaikan masing-masing keluarga gitu, masing-masing kebutuhan keluarga, kapasitas keluarga, wilayahnya, lingkungannya, itu akan sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya nanti terlihat kok kayaknya mahal banget ya gitu, ya enggak juga kan, enggak harus seperti itu, tergantung nanti kita mendesain selama 1 tahun itu kegiatannya apa aja gitu. Jadi enggak pasti segitu biayanya, nanti bisa disesuaikan lagi. Silahkan ayah bunda sekalian, jika ada pertanyaan kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan kalau ayah bunda suka dengan video ini, bisa bantu like-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.